tanggal 17 Februari, pimpinan Permesta menggelar rapat umum di Sario yang menyatakan pemutusan hubungan dengan pusat, pemerintah pusat. Lalu pada tanggal 22 Februari, pesawat-pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia membom Manado. Banyak terjadi kerusakan di sana, gedung-gedung seperti RRI dan lain sebagainya. Maka mulai saat itulah rakyat yang ada di pegunungan Minahasa mengungsi ke hutan-hutan. Rakyat yang ada di Minahasa Tengah mengungsi ke bagian Minahasa Selatan, dan banyak yang kemudian harus masuk ke hutan-hutan di sana, hutan Lolombulan, Gunung Sinongsayang, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan orang-orang Manado atau orang Minahasa di Manado, pusat dari pemerintahan waktu itu harus mengungsi ke pegunungan. Itu terjadi mulai pada tanggal 22 Februari 1958. Nah, terkait dengan bagaimana perayaan Natal di masa Permesta ini, saya mengutip cerita dari Phil M. Sul. Dia seorang wartawan ketika Permesta pecah, dan ketika terjadi pergolakan perang Permesta, dia kemudian harus memilih untuk menjadi bagian dari Permesta. Meskipun bakat, minat, dan naluri kewartawanannya terbawa terus dalam era masa perang itu. Sehingga kemudian apa yang dia alami di masa itu ditulisnya kemudian menjadi buku. Salah satunya buku berjudul Permesta Jejak-jejak Pengembaraan. Saya mengutip kisah perayaan Natal di masa Permesta dari buku itu. Dari satu bab yang diberi judul oleh penulis atau Phil M. Sulu, Kado Natal. Dia menulis begini: suatu senja menjelang hari Natal tahun 1958, suasana damai di desa Rasi tiba-tiba direnggut dengan bom roket dari tembakan artileri pasukan TNI yang berkedudukan di desa Noongan, menghujani Ratahan dan desa Rasi. Waktu itu tentara Permesta mengambil desa Rasi sebagai pusat atau markas, dan tentara TNI terus maju, tapi menurut Phil Sulu dihadang oleh pasukan-pasukan Permesta. Tapi pas pada tanggal 24 Desember 1958, tiba-tiba Tentara Nasional Indonesia mengirim atau menembakkan roket-roket di kampung Rasi. Phil Sulu menulis begini: untung saja kado Natal berupa roket-roket itu berjatuhan persis di pinggiran kampung, hanya menebas pohon-pohon kelapa yang tumbuh di situ. Padahal hari seperti itu, tanggal 24 Desember, orang-orang Minahasa menyebutnya Mata Hari Besar, adalah hari-hari di mana setiap orang Kristen Minahasa sibuk untuk mempersiapkan Natal Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Tapi begitulah masa Permesta. Bukan kesibukan masak-masak atau menyiapkan rumah, setidaknya nanti rumah itu bersih, tampak indah untuk menjamu tamu, katakanlah suasana yang menggambarkan kegembiraan, kesukacitaan, menyambut Natal, hari besar pada tanggal 25 dan 26, tidak dialami oleh orang-orang Rasi, termasuk tentara-tentara Permesta. Kenapa? Justru pada sore itu roket-roket ditembakkan oleh tentara pusat. Dia menulis lagi begini: tak ada korban jiwa, akan tetapi serangan jarak jauh yang dahsyat itu sempat menimbulkan kepanikan, bukan saja bagi penduduk, tapi juga bagi pasukan Permesta. Salah satu Phil Sulu ada di desa Rasi waktu itu dan menyaksikan roket-roket yang berjatuhan, seolah memberi kado Natal yang tentu tidak diinginkan oleh orang-orang di Rasi dan juga tentara Permesta yang sedang bersiap untuk menyambut
Natal, hari besar pada tanggal 25 Desember 1958 waktu itu. Sulu menulis lagi seperti ini. Penduduk desa sejak saat itu menjadi takut datang ke kampung karena menurut perkiraan mereka dalam jumlah yang besar tentara PTNI akan menyerang. Maka karena tembakan roket-roket serangan dari tentara pusat, pesta Natal yang biasanya diwarnai dengan gemerlap lampu-lampu pohon terang tidak dapat dinikmati oleh orang-orang Rasik dan tentara permesta waktu itu. Kata Pirsulu, juga tak ada persediaan kue dan hidangan makanan besar serta pakaian baru sebagaimana pesta-pesta Natal di masa damai. Tapi kata Pirsulu, pada malam Natal di desa Rasik, aku sempat mendengar dari kejauhan sayup-sayup kidung Natal. Malam kudus dinyanyikan dengan penuh hikmat oleh sekelompok jemaat yang sedang mengadakan ibadah Natal di sebuah pondok pengungsian mereka. Dari beranda rumah yang gelap markas kami di desa Rasik, pada malam Natal itu aku duduk tercenung seorang diri, menikmati kidung Natal yang hikmat itu. Bintang-bintang yang bertaburan di langit pada malam yang hening ini tampak lebih indah berkilauan. Begitupun kunang-kunang yang berterbangan di pohon-pohon lebih menambah keheningan malam. Rasanya malam itu aku berada di kandang Bethlehem yang menyaksikan kelahiran Yesus Raja Damai, Tuhan dan Juru Selamatku. Bagi orang-orang Minahasa, hari Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari adalah hari besar, hari raya. Mengapa? Selain pada tanggal 25 dan 26 Desember untuk maknai hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat, tapi juga mengikuti tradisi kultural orang-orang Minahasa. Hari besar ini adalah hari di mana orang-orang yang sering bersaudara hidup dalam satu ranah, wanua, kampung, roong, atau hidup sebagai sebuah komunitas, mengukuhkan kembali, memperkokoh kekerabatan, hubungan kekerabatan dengan cara masak-masak, makan-makan, kumpul-kumpul, berjabat tangan, saling mengucapkan selamat hari Natal, dan terutama saling mengucapkan harapan panjang umur dan sehat-sehat selalu atau pakatuan, pakelebiran. Tapi ini masa perang, masa di mana setiap detik adalah batas antara hidup dan mati. Maka pada tanggal 24 Desember 1958 di desa Rasik terutama, bukan kesibukan dalam rangka menyambut hari Natal 25 Desember, tapi kesibukan menyelamatkan diri dari serangan roket-roket tentara nasional Indonesia waktu itu. Bukan hanya orang-orang rakyat biasa yang ketakutan, termasuk juga tentara-tentara permesta, pasukan permesta ketakutan. Dan salah satunya di situ adalah seorang yang bernama Pil M. Sulu. Waktu itu dia masih muda, seorang tentara permesta tapi juga seorang wartawan. Pil Sulu menulis lagi dalam tulisannya kado Natal di bukunya Permesta Jejak-Jejak Pengembaraan. Aku menikmati suasana itu begitu syahdu, seakan aku sedang tenggelam dalam sebuah pesta Natal yang indah, tak ada taranya. Rasa damai terasa lahir dalam hatiku. Kurasa inilah wujud dan arti sejati dari sebuah malam Natal yang secara tradisi disimbolkan umat Kristiani dengan perayaan pohon terang. Pikiranku melayang ke kampung halamanku, terbayang wajah ibu dan ayahku serta saudara. Kali ini aku tak dapat merayakan Natal bersama mereka, dan inilah perayaan Natalku yang pertama tanpa mereka. Aku terkenang kembali masa kecil di desaku. Ketika Natal tiba, sukacita meluap, lilin-lilin indah, lonceng gereja bergema. Aku teringat teman-teman sebayaku. Kami bergandengan tangan sepanjang jalan sambil bernyanyi, ya Pitoria, hem cewere were bon bon. Kami biasanya singgah di setiap rumah famili untuk berjabat tangan mengucapkan selamat hari besar.
Terutama kami datang ke rumah Papa Ani dan Mama Ani. Kami sambil berharap ampau atau kado Natal. Kali ini dalam situasi perang, semua itu hanya tinggal kenangan indah. Tanpa sadar, air mataku memanasi pipiku di malam yang semakin dingin ini. Dan inilah kado Natal tak ternilai yang kuperoleh malam itu. Itulah kata-kata seolah-olah seperti syair-syair dari seorang Kristen, seorang muda Kristen yang merayakan Natal di masa perang, di era perang, di mana nyawa itu dan kehidupan, kematian dan kehidupan seolah hanya berjarak seperti benang. Tipis sekali jaraknya, tapi dia lahir dari sebuah refleksi seorang yang merindukan. Perayaan Natal bukan hanya perayaan keagamaan, tapi di Minahasa perayaan Natal itu juga adalah sebuah tradisi, sebuah budaya, di mana di situ ada kenangan, ada ingatan-ingatan terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara, terhadap teman-teman yang ada dalam satu komunitas. Dan Pil Sulu merenungi itu, merayakan Natal, mengingat itu di malam Natal pada era perang. Dan demikian mungkin juga ketika orang-orang Minahasa di tahun 2020 ini merayakan Natal di masa pandemi, di masa di mana orang-orang dibayangi oleh kematian, oleh sakit karena virus corona. Begitu juga ketika pada tanggal 31 Desember yang mestinya orang-orang sibuk dengan kesukacitaannya menyambut tahun baru sebagai hari besar di masa pandemi tahun 2020 ini. Dari tanggal 31 2020 menuju tanggal 1 Januari 2021. Itu mestinya sebuah momen yang istimewa bagi setiap orang, terutama orang-orang Minahasa. Tapi karena ini masa pandemi, maka semuanya menjadi serba terbatas. Mungkin pandemi ini selain ketakutan yang dibawanya, tapi juga mungkin dia mendorong setiap orang untuk merenungi secara mendalam tentang makna sejarah kehidupannya, tentang bagaimana dia mengisi, melewati waktu-waktu kehidupan dari tahun baru, dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Dan ketika pemerintah gereja menghimbau, bahkan memberi peraturan agar perayaan tahun baru kali ini hanya dilaksanakan dari rumah saja, demikian juga dengan perayaan Natal, maka ini mungkin juga seperti mengingatkan kita apa yang menjadi sejarah kehidupan dari seorang Pil M. Sulu merayakan malam Natal di tahun 1958 di masa perang, di mana semua menjadi serba terbatas, ketakutan, kepanikan, dan dia menemukan justru refleksi yang sangat mendalam tentang siapa dirinya, bagaimana dia terhubung dengan keluarganya, dengan asalnya, tapi juga apa makna Natal bagi kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan kebinasaannya. Demikian kita merayakan Natal di masa pandemi ini, juga demikian kita merayakan tahun baru di masa pandemi, di mana semua harus dilakukan secara terbatas. Mungkin pandemi memang mengajarkan kita untuk kembali menemukan siapa diri kita sebagai manusia dari pusat kehidupan kita, yaitu rumah, untuk kemudian memasuki atau menatap kehidupan di masa mendatang yang juga masih misterius. Pandemi masih sedang dan mungkin akan menyerang entah berapa waktu lamanya lagi. Dan inilah momen
mungkin bagi kita untuk kemudian menemukan kembali kesejatian sebagai manusia berhadapan dengan semesta yang maha besar, maha luas, dan terutama di hadapan yang maha besar itu. Siapakah manusia itu? Demikian saya, Denny Pinontoan.